Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Norman, Mas-Mas, Mbak-Mbak, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kamar Rama Kalivi dari Teknik Mesin Angkatan 2021. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal saya dengan judul pemanfaatan teknologi robotik dalam pemanenan dan pemeliharaan tanaman untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah, selanjutnya adalah tujuan penelitian, lalu ada batasan penelitian, selanjutnya adalah landasan teori, lalu ada tahapan penelitian, dan yang terakhir adalah validasi hasil. Masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Pertanian adalah sektor utama dalam perekonomian global yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dunia. Robot memiliki berbagai fungsi yang bekerja secara otomatis atau semi-otomatis, yang dapat memudahkan manusia dalam berbagai macam aspek, termasuk dalam aspek pertanian. Robot di bidang pertanian telah berkembang sejak beberapa tahun terakhir, namun penggunanya semakin meningkat di berbagai negara. Robot tersebut dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang mampu meningkatkan performa robot tersebut. Robot memiliki berbagai macam fungsi yang telah diatur untuk membantu proses pertanian. Penggunaan robot ini dinilai sangat efektif dan efisien. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan teknologi robotik yang dapat diterapkan dalam pemanenan dan pemeliharaan tanaman. Yang kedua adalah apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan teknologi robotik dalam konteks pertanian. Yang ketiga adalah bagaimana manfaat penggunaan teknologi robotik dalam pemanenan dan pemeliharaan tanaman terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis perkembangan terkini dalam teknologi robotik yang dapat diterapkan dalam pemanenan dan pemeliharaan tanaman. Yang kedua adalah mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi teknologi robotik dalam konteks pertanian, khususnya dalam proses pemanenan dan pemeliharaan tanaman. Yang ketiga adalah menilai manfaat penggunaan teknologi robotik dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui efisiensi dalam proses pemanenan dan pemeliharaan tanaman. Selanjutnya adalah batasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada pemanenan dan pemeliharaan tanaman menggunakan teknologi robotik dalam konteks pertanian. Yang kedua adalah penelitian ini tidak mempertimbangkan aspek etis dan regulasi terkait penggunaan teknologi robotik dalam pertanian. Yang ketiga adalah waktu penelitian ini terbatas pada periode waktu tertentu dan tidak melibatkan analisis jangka panjang terhadap dampak teknologi robotik dalam proses pemanenan dan pemeliharaan tanaman secara mendalam. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Yang kedua adalah robotika. Robotika atau robot adalah mesin yang dapat melakukan tugas secara otomatis atau semi-otomatis, dengan menggunakan sensor untuk mengumpulkan data, aktuator untuk melakukan tindakan, dan algoritma untuk mengontrol pergerakan dan pengambilan keputusan. Robot dapat memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dari robot lengan industri yang besar hingga robot kecil untuk keperluan rumah tangga. Nah, dalam konteks robot untuk proses pemanenan dan pemeliharaan tanaman, kita akan menggunakan contoh robot lengan atau yang biasa dinamakan arm robot. Robot ini bentuknya sama atau mirip dengan lengan manusia dan memiliki bentuk tangan atau ujung yang bervariasi, berbagai bentuk. Adapun contohnya seperti di gambar ini, yaitu ada variasi pertama yaitu robot yang dapat membantu untuk menyiram tanaman atau menyemprotkan pestisida untuk menghindari tanaman dari berbagai macam hama. Lalu variasi kedua yaitu adalah bentuk claw atau bentuk cakar yang dapat membantu dalam proses pemanenan tanaman. Selanjutnya adalah teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel atau yang biasa dikenal dengan wireless technology adalah teknologi yang memungkinkan transfer data atau informasi antara dua atau lebih titik tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, telepon, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan penelitian. Berikut adalah diagram alir penelitian saya. Yang pertama adalah mulai penelitian, dilanjut dengan identifikasi kebutuhan alat, lalu pembuatan dan perancangan alat, lalu pembuatan mekanik sistem, lalu pemasangan elektrik sistem, lalu penghubungan ke sistem nirkabel, lalu pengujian alat,
Apabila pengujian ini berhasil, maka data siap dikirimkan ke operator. Apabila pengujian ini gagal, maka akan diulang dari proses pembuatan mekanik sistem dan selanjutnya. Adapun tahapan penelitian, kita akan menggunakan 3 tahapan, yaitu adalah perancangan konsep, yaitu identifikasi kebutuhan, merancang konsep alat yang sesuai, pemilihan komponen, serta alat-alat tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan teknologi nirkabel. Selanjutnya adalah pembuatan prototipe. Prototipe yang sudah sesuai dengan kebutuhan diuji di lapangan pertanian, serta dilakukan monitoring berkala oleh operator secara nirkabel atau secara wireless. Selanjutnya adalah pengujian di lapangan. Data pengujian alat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi performa serta melakukan perbandingan dengan kondisi standar. Dan dilakukan juga identifikasi kekurangan dan kesimpulan. Yang terakhir adalah validasi hasil. Hasil analisis akan divalidasi untuk memastikan keakuratan dan keandalan prototipe. Langkah ini melibatkan diskusi dan pembandingan hasil dengan para ahli di bidang pertanian. Validasi juga akan melibatkan pengujian ulang atau revisi prototipe alat jika diperlukan, dengan menerapkan metode penelitian ini secara sistematis dan terarah. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.